Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, mata pelajaran ekonomi bisnis, kita akan membahas kegunaan atau utility benda atau barang. Ada macam-macam guna barang atau benda. Yang pertama, guna waktu atau time utility. Barang digunakan apabila digunakan pada waktu yang tepat. Jadi suatu barang digunakan apabila di saat waktu yang tepat. Misalnya pada saat hujan kita membutuhkan payung, atau saat panas terik kita bisa menggunakan payung, atau obat bisa digunakan pada waktu kita sakit. Itu contohnya. Yang kedua, ada guna tempat atau place utility. Place utility itu barang bisa berguna bila ditempatkan pada tempat yang tepat. Misalnya batu di daerah pegunungan atau hulu sungai akan bermanfaat apabila dipindahkan ke tempat, ke kota untuk bahan bangunan atau perbaikan jalan. Itu guna tempat. Yang ketiga, guna bentuk atau form utility. Barang bisa berguna apabila dirubah bentuknya sesuai dengan kebutuhan manusia. Misalnya kayu atau papan dirubah menjadi meja, kursi, atau lemari, dan lain sebagainya. Yang keempat, guna milik, ownership utility. Nah, ini barang berguna apabila barang tersebut sudah dimiliki, sudah ada pemiliknya, sudah menjadi miliknya. Nah, misalnya kita membeli sepeda di toko, ini akan berguna apabila kita sudah membelinya. Ya, itu guna milik. Yang kelima, guna unsur atau elemen utility. Elemen utility itu barang akan lebih berguna isinya atau yang ada di dalamnya. Misalnya obat ini akan berguna setelah diminum dan manfaatnya bisa dirasakan isinya atau di dalamnya. Nah, berikutnya adalah sumber daya alam. Sumber daya alam itu terbentuk karena kekuatan alamiah, misalnya tanah, air, biotis. Biotis itu hewan dan tumbuhan, gas bumi, sumber-sumber energi, udara, angin, dan lain sebagainya. Berdasarkan kemampuannya untuk memperbaharui diri, sumber daya alam itu dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu sumber daya alam yang dapat dipulihkan atau diperbaharui, sumber daya manusia, modal atau kapital. Nah, sumber daya alam yang dapat dipulihkan atau diperbaharui contohnya hutan. Hutan apabila sudah gundul atau tidak bisa digunakan lagi, itu bisa diperbaharui lagi. Kita bisa mereboisasi hutan kembali. Untuk yang kedua, sumber daya manusia itu juga bisa digunakan untuk faktor-faktor produksi. Yang ketiga, modal atau kapital. Kapital itu sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk membangun suatu usaha. Berikutnya adalah kelangkaan sumber daya ekonomi. Barang atau jasa itu bisa terjadi karena hal-hal berikut. Terjadinya bencana alam seperti banjir, gempa bumi, kebakaran, tsunami, dan lain-lain. Termasuk keadaan sekarang,
adanya pandemi corona. Itu bisa terjadi juga kelangkaan sumber daya ekonomi. Yang kedua, perang atau konflik antara bangsa atau negara. Yang ketiga, keterbatasan ekonomi, keterbatasan teknologi dan kemampuan manusia. Yang keempat, kerusakan yang disebabkan oleh manusia, pertumbuhan penduduk yang cepat sehingga tidak mampu diimbangi oleh pertambahan produksi. Yang keenam, adanya keahlian atau skill. Nah, kelangkaan sumber daya ekonomi barang atau jasa itu bisa kita analisis atau kita analisis hubungannya antara sumber daya dengan kebutuhan manusia. Nah, setiap orang yang masih hidup pasti memiliki kebutuhan untuk dipenuhi. Kebutuhan hidup manusia itu bisa beragam macam dan jumlahnya. Realitasnya manusia tidak bisa memenuhi semua kebutuhan yang tidak terbatas jika ilmu ekonomi, jika dipandang dari perspektif ilmu ekonomi ini, kondisi ini disebut kelangkaan. Jadi manusia itu tidak bisa memenuhi semua kebutuhan hidupnya, sementara alat pemuas kebutuhan itu terbatas. Nah, pengertian kelangkaan itu artinya kalau secara umum tidak sama dengan kelangkaan di dalam ilmu ekonomi. Kelangkaan tidak selalu berarti suatu barang itu susah didapat atau sulit diperoleh. Nah, menurut pengertian kelangkaan atau scarcity menurut ilmu ekonomi diartikan sebagai kesenjangan antara sumber daya ekonomi yang terbatas dengan jumlah kebutuhan hidup manusia yang tidak terbatas. Jadi semakin yang disebut dengan kelangkaan itu karena kebutuhan manusia yang tidak terbatas dibandingkan adanya kesenjangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dibandingkan dengan sumber daya ekonomi dan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Nah, timbulnya kelangkaan itu karena timbulnya kelangkaan akibat sumber daya yang tidak lagi cukup untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Nah, keadaan seperti ini manusia umumnya akan terdorong untuk melakukan pilihan di antara berbagai alternatif yang dianggap paling menguntungkan baginya. Kelangkaan ini terjadi suatu hal yang harus dihadapi oleh manusia, sebab kelangkaan hampir pasti bisa ditemukan di berbagai aspek kehidupan. Karenanya selayaknya manusia mampu bersikap bijak dan rasional dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi sehingga masalah kelangkaan bisa diatasi atau dihadapi dengan jalan yang terbaik. Faktor penyebab kelangkaan seringkali ada sumber daya yang mengalami kelangkaan. Nah, ini faktornya timbul karena adanya kondisi kelangkaan dari masing-masing negara atau bangsa itu berbeda-beda. Namun pokok permasalahannya pada dasarnya bisa dianggap sama, yaitu mengenai cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dan beragam. Sementara manusia juga dihadapkan pada ketersediaan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Jadi dimanapun negaranya,
bangsanya. Tetap yang menjadi kelangkaan sumber daya pada dasarnya adalah karena eh, karena berbagai kebutuhan yang tidak terbatas, sementara alat pemuas atau pemenuhan kebutuhannya terbatas. Nah, akibatnya masalah kelangkaan pun tidak bisa dihindari. Faktor penyebab kelangkaan tadi sudah ya, adanya keterbatasan sumber daya alam. Nah, keterbatasan sumber daya alam atau lingkungan lingkungan alam itu menjadi salah satu sumber daya alam yang melimpah. Meskipun berlimpah sumber daya alam ini, ada yang merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan ada juga yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui inilah yang jumlahnya tidak terbatas sehingga harus benar-benar terkontrol. Nah, apabila kita serakah menggunakannya, maka sumber daya alam tersebut lama-kelamaan jika sering digunakan tetapi kita sembarangan menggunakannya, ini pun akan mengalami kelangkaan. Itu keterbatasan sumber daya alam. Nah, ada juga penyebabnya perbedaan letak geografis. Perbedaan letak geografis ini suatu tempat kan berbeda-beda ya. Ini karena persebaran sumber daya tidak merata. Akibatnya ada wilayah yang memiliki tanah yang subur, kaya barang tambang, namun ada pula suatu wilayah yang tandus dan minim sumber daya alam. Nah, misalnya karena kemarau, suatu tempat itu selalu kekurangan air bersih, misalnya gitu. Berbeda dengan ada lagi di tempat yang lain yang sumber daya alamnya subur. Itu berbeda-beda ya suatu tempat itu karena adanya perbedaan letak geografis. Yang ketiga, ketidakseimbangan pertumbuhan penduduk. Nah, menurut Thomas Robert Malthus, seorang pakar demografi, menyatakan bahwa laju pertumbuhan penduduk itu lebih cepat daripada laju pertumbuhan produksi. Akibatnya hasil produksi yang ada pun tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup manusia yang beragam dan semakin bertambah. Yang keempat, rendahnya kemampuan produksi. Rendahnya kemampuan produksi ini ketersediaan alat pemuas pemenuhan kebutuhan hidup manusia itu terpenuhi ketika terdapat orang atau badan yang melakukan produksi. Sebab kemampuan produksi ini berpengaruh secara langsung terhadap ketersediaan barang dan jasa sebagai alat pemenuhan kebutuhan. Nah, kemampuan produksi yang terbatas ini atau rendah akan mengakibatkan kelangkaan juga, atau kapasitas produksinya yang sedikit atau rendah akan mengakibatkan kelangkaan juga. Yang kelima, adanya perkembangan teknologi yang lambat. Teknologi yang digunakan produsen dalam proses produksi sering tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk. Produsen membutuhkan waktu yang relatif panjang guna menetapkan teknologi produksi yang baru. Padahal kebutuhan hidup manusia itu terus mengalami perkembangan baik dalam segi kualitas maupun kuantitas. Jadi lambatnya perkembangan dan penerapan teknologi ini yang kemudian menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan manusia atau yang akan menyebabkan kelangkaan. Yang keenam, terjadinya bencana alam, itu pun bisa menjadi penyebab kelangkaan. Ini salah satu faktor alam yang dapat mempengaruhi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Nah, akibatnya terjadinya bencana alam ini akibatnya kelangsungan hidup manusia ikut terpengaruh.
Contohnya, bencana banjir itu ya akan menghambat kelancaran distribusi barang dan jasa. Nah, yang akan menyebabkan masyarakat tidak dapat mengkonsumsi barang dan jasa sehingga menimbulkan kelangkaan karena sulitnya distribusi barang dan jasa ke suatu tempat. Itu pertemuan kedua mata pelajaran ekonomi bisnis kali ini. Mudah-mudahan untuk selanjutnya kita akan membahas materi yang lain untuk tugas dan lain-lain. Nanti akan saya bagikan di classroom, itu pun kalau ada ya, atau untuk mata pelajaran lain pun saya akan bagikan apabila ada tugas atau pengumuman yang lain-lain, saya akan share di classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.